Halo semua, my name is Maham. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang bersiaplah menerima sesuatu yang menakjubkan ini. Jadi kita bakalan membuka apa yang akan terjadi. Jadi ini rahasia semesta yang akan terjadi di kehidupan kamu. Peristiwa yang menakjubkan. So this is my reading untuk memboost energi positif. Mungkin kalian udah sering denger ya intronya gitu. Jadi aku cuma dikit disclaimer kalau ini adalah collective reading, jadi energi buat banyak orang, energi bisa resonate bisa tidak, dan bisa vice versa juga. Nanti kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek sama moon rising Venus and Phoenix rising. Oke. Lalu ini timeless reading ya, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. So aku bakal langsung lihat aja energi kamu. Jadi ini diperuntukkan untuk perkembangan diri. Coba ditelah baik-baik, siapa tahu memang bisa untuk membantu. The spirit guide angel from power like I think it is so can speak the truth, give information and protection. This is the people who watch this video. Energi kamu saat ini seperti apa? The people who watch this video. Current energy, the Temperance, ada the Ten of Swords. Kalau yang aku lihat di sini ada proses healing yang terjadi, jadi proses penyembuhan. Sudah mulai menerima kejadian-kejadian yang terjadi kemarin, dan akhirnya saat kita menerima, manusia tuh saat proses menerima pasti juga ada pemahaman soal keikhlasan lah gitu. Jadi saat kita menerima sesuatu yang berat, kita belajar untuk ikhlas di sini. Nah, ini yang kamu rasakan. Dari keikhlasan tersebut memberikan energi healing yang sangat banyak. Temperance itu istilahnya kamu menetralkan keadaan lah gitu. Cuman ini usahanya juga nggak effort yang besar. Kadang-kadang manusia itu juga kalau effort terlalu besar malah jatuhnya kan obsesi ya gitu. Obsesi untuk sembuh, obsesi untuk melepaskan, itu jatuhnya malah terus-terusan terikat. Nah, di sini kamu menemukan celahnya. Energinya saat ini sedang menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikan. Ten of Swords itu kayak menutup buku, and then the Temperance itu energi menetralkan situasi dan keikhlasan. Ini kerasa banget. Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, ada energi Sagittarius juga. Banyak banget yang sudah menimbang atau menilai mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak benar. And then di sini ada Six of Wands. Akhirnya merasakan konsep kemenangan dari energi Six of Wands sendiri. Kamu berada di dalam posisi yang sangat bagus, lagi banyak selebrasi, perayaan, bisa perayaan yang kamu rayakan sendiri atau sama teman-teman. Cuman dari energi The Six of Wands ini menunjukkan kalau kamu berada di posisi yang baik, di lingkungan yang positif gitu. Jadi kamu punya teman-teman atau lingkungan yang sangat supportive gitu. Ini energi kamu. Kita lihat potensi energi ke depan ya. Ini juga ada energi Leo, Aries. Just controlling ego aja, belajar untuk ikhlas, itu adalah kunci untuk kamu di 1 minggu ke depan gitu. Kita lihat energi kamu ke depan sana. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau yang aku lihat banyak banget rezekinya. Kebanyakan yang datang adalah rezeki dalam bentuk materi di sini. Karena energi Ace of Coins itu sesuatu yang kita bisa lihat, tangible. Nah, dari energi the Ace of Coins kita nunjukin kalau misalnya ini kamu dikasih nih banyak gitu, kamu mau apakan, jadi harus bikin planning. Ini kayak konsepnya dari kepompong jadi kupu-kupu. Ada sebuah transformasi yang kamu rasakan atau kamu lakukan, dan yang aku lihat transformasi ini kelihatan jelas ke fisik, jadi bisa lebih glowing lagi. Ini ada yang pergi traveling atau berjalan-jalan. Cuman dari Eight of Wands itu menunjukkan kalau everything moves so fast, segala sesuatu bekerja dan berjalan dengan cepat lah gitu. Peluang datangnya cepat, perginya cepat, permasalahannya datang ada dengan cepat tapi perginya juga cepat. Nah, ini energi fast, cepat gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang kamu targetkan, dan kamu menargetkan sesuatu tuh kayak kamu fokus dan kamu dapetnya cepat. Contoh ya, kamu menargetkan untuk mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di pekerjaan. Kamu fokus ke situ dan itu datangnya juga cepat peluangnya. Nah, karena ini kalau kamu lihat lebih detail lagi belakangnya ada target. Jadi fokus, disiplin dengan target kamu.
kemungkinan kamu akan mendapatkan dengan cepat juga gitu. Jadi tergantung ya, kita fokusnya apa, tergantung dari kamu fokusnya apa. This is collective reading, jadi yang nonton banyak. Nah, tergantung, contoh misalnya kamu fokus ke percintaan, berarti ini peluang soal percintaan. Kalau kamu fokus ke karir dan finansial, berarti ini ngomong soal karir dan finansial. Kalau kamu fokus untuk pertemanan atau lingkungan sosial, ini ngomongin soal itu. Jadi apapun itu, kamunya fokus, kamunya disiplin, di sini hasilnya juga akan nyata gitu. Ada the devil di sini. The devil itu menggambarkan godaan. Kalau yang aku lihat, dua manusia ini di depannya terikat oleh si the devil di sini. Jadi aku melihatnya ada beberapa dari kalian yang punya kelemahan. Jadi manusia pasti punya kelemahan. Nah, di sini tergoda di bagian kelemahannya. Kelemahan itu bukan kayak bentuknya tuh kayak kita nggak bisa sesuatu itu atau kekurangan, tapi lebih seperti sesuatu hal yang menggoda, sesuatu hal yang nikmat-nikmat itu menjadi kekurangan. Contoh misalnya kamu tuh nggak bisa banget untuk ngerem makanan manis, contohnya ya gitu. Tapi kalau misalnya terus-terusan makanan manis kan tidak sehat. Nah, di fase kamu mencoba untuk stop nih gitu makanan manis, karena juga udah waktunya untuk kembali fokus untuk kesehatan, tapi di situ nanti ada godaan yang lebih besar lagi gitu. Nah, ini keadaannya ke depan sana seperti itu. Dari energi the devil sendiri, tendensi untuk creating atau membuat lagi skenario yang sama kayak kemarin. Jadi kesempatan untuk itu ada. Jadi tahan-tahan. Jadi harus mampu dilewat di sini. Cuman kalau yang aku lihat dari energi the devil sendiri, ini juga bentuknya kayak kita tuh manusia pasti punya addiction, pasti punya sesuatu yang kita nggak bisa lepas, kemelekatan lah gitu sama hal-hal materi dan duniawi. Ini nanti ada tantangannya gitu. Jadi coba lebih fokus sama apa yang kamu targetkan. Kalau misalnya ada sesuatu yang menggoda diri kamu atau sesuatu yang bikin kamu goyah, lawan gitu. Jangan mau kalah, oke? Aku bakalan lihat ke sesuatunya yang menakjubkan, oke? The spirit guiding to from power like guiding it says, summon my ghosts I can speak the truth. What will happen to the people who watch this video? Surprise that will happen to them. Ada the page of wands, ini konsep manifestasi kalau aku lihat. Cuman manifestasinya ini lebih seperti bentuk keadaan ya gitu. Ini ada energi Ace of Swords. Kemenangan iya, cuman kalau yang aku lihat kejutan yang menakjubkan atau sesuatu yang menakjubkan adalah kamu mendapatkan sebuah ide yang cemerlang untuk keluar dari masalah kamu, dan itu cukup bisa ngebantu. Yang tadinya ngejelimet, yang tadinya mengikat diri kamu, ikatan itu bisa kepotong gitu, bisa lepas. Di sini yang tadi aku bilang ini soal ide, sesuatu yang datangnya langsung ke kepala kamu yang bakalan menyelamatkan kamu gitu dari masalah yang sedang kamu hadapin atau masalah-masalah yang muncul terus gitu. Nah, dari energi the tower sendiri ini perubahan perspektif yang tadi aku bilang kelihatan berubah banget gitu. Berubahnya itu termanifestasi ke energi juga, jadi lebih glowing, lebih kelihatan cerah gitu. Nah, dari energi the tower sendiri kalau yang aku lihat ada pesan sih di sini gini. Kadang-kadang kita tuh jadi manusia baik banget kan. Nah, kebaikan kita kadang-kadang suka dimanfaatkan atau suka disalahartikan gitu. Nah, bukan harusnya kita tuh nggak boleh ngerem kebaikan gitu. Yang penting adalah kita tahu cara untuk menjaga diri, tahu untuk menjaga ekspektasi. Kalau kita baik, kita tetap jadi baik gitu. Kalau kamu orang yang baik, tetap jadi orang yang baik, tapi harus ngerem ekspektasi. Apalagi saat kita menaruh ekspektasi kita ke seseorang gitu. Jadi kalau misalnya you want to help people, kayak mau bantu orang lain, ya udah bantu, tapi ya udah ikhlasin gitu. Jadi belajar juga untuk tahu cara memprioritaskan diri. Jadi saat kita ngebantu orang lain boleh, tapi orang pertama yang harus kita bantu adalah diri kita sendiri. Contoh, kita membantu orang untuk sembuh, contoh ya, kitanya juga harus sembuh dulu gitu. Jadi
atau kita membantu orang lain untuk keluar dari masalah, kitanya juga harus bantu diri kita dulu keluar dari masalah. Jadi kamu dikasih pedang nih, dikasih kekuatan, dikasih sesuatu lah di dalam diri kamu, sesuatu yang magical, yang secara spiritual juga kuat. Kamu dikasih, tapi untuk diri dulu sendiri gitu. Baru saat sudah selesai sama masalah sendiri, bisa keluar, bisa ke orang lain gitu. Nah, di sini ada Four of Cups. Ini kalau aku lihat peluang sih yang tadi aku bilang. Jadi kamu manifestasi peluang, kesempatan gitu. Jadi sesuatu yang menakjubkan adalah yang tadinya kamu pikir ini gak akan terjadi nih gitu, tapi bisa akan terjadi karena kekuatan pikiran kamu gitu. Dari energi The Ace of Coins juga sama. Ini ngomongin soal kemenangan, perayaan. Kamu ada 2 Ace of Coins di sini, artinya yang datang sesuatu yang menakjubkan adalah bentuknya seperti materi gitu. Jadi istilahnya gini, kamu lagi iseng nih gitu, mau bisnis lah gitu contohnya. Iseng-iseng aja bisnis, kamu tidak banyak berharap di situ juga. Kamu gak banyak usaha lah ke situ, tapi bisnisnya akan tumbuh berkembang gitu. Nah, saat berkembang tanggung jawab. Tetap ya, apa yang kita lakukan harus tanggung jawab. Cuman dari Ace of Coins sendiri ini istilahnya kayak ngasal aja, kamu kayak ngelempar sebuah bibit dari halaman kamu, tiba-tiba dalam satu malam tumbuh dengan lebat, tumbuh ke atas lah gitu. Nah, di sini keadaannya kayak gitu. Kamu menanam sesuatu, tumbuh ke atas, tapi harus usaha naik dulu gitu. Jadi untuk ngedapetin si harta karunnya di sini. Dari Ace of Coins itu sebenarnya disarankan gini, saat Tuhan dan semesta memberikan kamu rezeki ini yang banyak. 2 kemungkinan. Kamu mau habisin di dalam satu momen itu, atau kamu planning ke depan untuk bisa hal yang datang itu bertahan lama gitu. Jadi kayak menyimpan itu atau memperbanyak apa yang sudah kamu dapatkan gitu. Nah, itu di tangan kamu sendiri. Nah, yang aku lihat dari sini, dari Ace of Swords sama Ace of Coins, di sini juga ada yang pekerjaan baru ya gitu. Sesuatu hal yang kamu lakukan barulah daripada yang kemarin-kemarin. Karena kalau ngomongin soal finance pasti ada hubungannya sama karir juga gitu. Tapi dari sini, dari Ace of Swords, dari Ace of Coins itu nunjukin kalau kepala kamu lagi fresh gitu, isi kepala lagi fresh banget, lagi banyak ide-ide cemerlang, terutama untuk kalian yang bekerja di bidang kreatif, idenya coba diluapin, dituangkan dalam sebuah karya. Lalu untuk kalian yang kerja di kantoran, ini lagi bersinar, jadi pertahankan nama baikmu gitu. So aku bakalan lihat ke apa yang akan terjadi ya, hal menakjubkan apa yang akan terjadi di dalam hidup kamu. Bersiaplah menerimanya. Kalau kamu lihat judulnya, kamu harus bersiap untuk menerima. Jadi gini, dari mindset kita juga harus siap untuk nerima, kayak lapang dada dan membuka tangan, istilahnya gitu. Itu yang akan datang nantinya. Jadi kalau misalnya masih defensif, tadi selesaikan dulu apa yang harus selesaikan, baru nanti energinya kamu bisa seperti membuka gitu. Di sini ada security, ada ngerasa aman. Untuk kalian yang punya rasa kecemasannya sudah mulai mereda di sini. Kecemasan berlebihnya akhirnya menemukan kedamaian. Yang tadinya tuh di kepala kayak sibuk lah di kepala, mikir ini itu, terus istilahnya gak tenang di kepala dan di kuping tuh selalu aja ngerasa kayak sesuatu yang bising lah gitu. Ini akan dapat ketenangannya. Tiba-tiba sunyi, tiba-tiba bisa mikir dengan clear, tiba-tiba bisa ngelihat sesuatu dengan jelas. Di sini ada abundance. Abundance itu menandakan kemakmuran. Kemakmurannya tadi karena ini korelasinya ke finance dan karir dan finansial, ini bisa secara makmur secara finansial. Cuman abundance itu kitanya tidak merasa kurang. Jadi nanti hal yang menakjubkan akan kamu rasakan adalah kamu gak ngerasa kurang, selalu ngerasa lebih gitu. Ada wonders, kemampuan untuk mencoba hal-hal baru, ke tempat baru, ke lingkungan baru, atau bahkan jalan-jalan ke tempat baru gitu. And then kalau yang aku lihat di sini ada ada truth, ada kebenaran yang akan terungkap. Lalu ada release, jadi kamu mampu untuk melepaskan hal-hal toksik yang nempel dari kemarin
gitu. So aku bakalan lihat lagi dari Lenormand-nya apa yang akan terjadi. Ada The Rider. Ini bakalan ada berita yang sangat menyenangkan kalau yang aku lihat. Jadi ada good news yang akan hadir untuk kalian yang sedang menunggu berita, menunggu panggilan pekerjaan, menunggu ya menunggu balasan lah gitu dari email kamu. Nanti kamu akan dapetin dalam waktu dekat gitu. Jadi ini ada berita yang sangat baik lah gitu. Oke. Ada The Sun. Ini ngomongin soal happiness. Ini bakalan lebih populer lagi. Ini bakalan lebih yang tadi aku bilang. Untuk kalian yang kerja di kantoran, ini lagi tersorot nih kamu gitu. Jadi lebih populer lagi. Untuk kalian yang kerja sendiri juga ada popularity. Cuman kalau aku lihat dari The Sun ini ngomongin soal sekarang sinarnya ngarahnya ke kamu. Jadi istilahnya di dalam kegelapan nih, ramai, saat sinarnya kita itu kan kita kayak dikasih panggung toh, kita akhirnya dilihat sama orang-orang. Nah, pergunakan kesempatan itu dengan bijak dan baik. Dan di sini mampu untuk mengalahkan sisi tergelap diri kamu, mengalahkan dan mengontrol ya gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini ini konsep happiness, kebahagiaan yang sederhana gitu. So aku bakalan lihat kita bakalan lihat the outcome ya of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the flower of life. Kamu bakalan tahu koneksi dari segala macam apa yang sudah kamu jalanin selama ini. Ternyata semuanya terkoneksi. Kenapa kamu harus melakukan kesalahan? Kenapa kamu harus ketemu orang yang salah? Kenapa kamu harus kesandung? Kenapa harus jatuh? Karena untuk bangkit, untuk terbang, dan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik dan bertemu sama orang-orang yang lebih positif gitu. Di sini ada energi the Four of Cups. Belajar untuk melihat opportunity. Jadi jangan terlalu terpaku sama apa yang kita pengen, yang ego kita anggap itu paling benar. Ini istilahnya yang mampu untuk membahagiakan diri kita adalah cara kita untuk melihat dunia gitu. Jadi kita kalau ngelihatnya hal yang sedih ya sedih-sedih aja, tapi kita ngelihat mencari sesuatu yang bahagia, pasti kita akan dapetin kebahagiaannya. The Four of Cups itu nunjukin kalau misalnya kamu ini dikasih nih peluang apapun itu ya yang kamu cari, cuman kamu mau menggapainya atau tidak. The Strength yang ngomongin soal kekuatan, jadi ini mampu untuk mengalahkan ketakutan sendiri. Posisinya akan semakin baik, semakin kuat. Istilahnya kalau di dalam karir pun disegani lah gitu. Cuman dari The Strength itu ngomongin soal rasa secure, rasa aman, dan rasa nyaman yang luar biasa. Nah, dari energi The Strength itu nunjukin kalau kamu punya power yang cukup kuat dan unlimited. Jadi gunakan power kamu dengan bijak gitu. Okay, so this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buka post reading, link ada di bawah, nomor yang di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!